Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Cara observasi perilaku remaja. Sebagai orang tua, penting untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial anak-anak kita, tetapi juga memenuhi kebutuhan psikologis mereka seperti perhatian dan pengakuan, dengan kata lain, pola asuh yang baik. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki orang tua adalah kemampuan memperhatikan perubahan perilaku. Ketika seorang anak tidak sehat, gejala fisiknya terlihat jelas. Namun, mengidentifikasi masalah mental atau psikologis bisa menjadi tantangan, terutama pada tahap awal. Namun seiring dengan meningkatnya masalah, hal ini dapat terwujud dalam gejala fisik, yang mengindikasikan adanya masalah serius yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Bagian ini berfokus pada pemahaman bagaimana mengamati perubahan perilaku remaja kita, sehingga memungkinkan kita untuk segera melakukan intervensi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dengan memantau berbagai aspek kehidupan dan interaksi sehari-hari mereka, kita bisa lebih siap dalam mengatasi masalah apapun yang muncul. 1. Prestasi akademik, fluktuasi nilai atau prestasi sekolah. Ketidaktertarikan yang tidak terduga pada sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Perubahan fokus diri pada pendidikan terjadi sering terlambat, bolos, tidak mengerjakan PR, atau tidak belajar untuk ujian, atau tidak mempersiapkan tugasnya. 2. Interaksi sosial, perubahan dalam lingkaran pertemanan atau penarikan diri dari keterlibatan sosial. Meningkatnya kerahasiaan seputar kehidupan sosial atau interaksi online. 3. Suasana hati dan emosi, pergeseran suasana hati yang dapat diamati, seperti meningkatnya rasa mudah tersinggung, sedih, atau cemas. Indikasi depresi atau perubahan suasana hati yang ekstrim. Perubahan ini terjadi secara spontan, dengan reaksi berlebihan tidak wajar. 4. Penampilan fisik dan kesehatan, perubahan mendadak pada berat badan, rutinitas makan, atau jadwal tidur. Mengabaikan kebersihan pribadi atau penampilan. Bau badan yang tidak biasa pada anak bisa terjadi. 5. Perubahan perilaku, meningkatnya perilaku pembangkangan atau pemberontakan. Partisipasi dalam perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan narkoba atau pelanggaran aturan. Mendadak sering mengurung diri di kamar, atau tempat lainnya misal di rumah teman sehingga tinggal lama di rumah teman. 6. Komunikasi, penyesuaian cara berinteraksi dengan anggota keluarga. Berkurangnya keterbukaan atau meningkatnya konflik selama diskusi. Jika Anda bertanya sedikit, Anda akan mudah menjadi emosional atau menjadi melengking atau marah. 7. Minat dan hobi, hilangnya semangat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Adopsi kepentingan baru yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran. Perubahan hobi yang sering dilakukan malah bisa berhenti total. Ini sebagai salah satu pertanda. 8. Rutin dan tanggung jawab, perubahan dalam kapasitas mereka untuk menangani tugas sehari-hari, seperti pekerjaan rumah atau pekerjaan paruh waktu. Peningkatan kelupaan atau kurangnya organisasi. Tidak mengerjakan tugas membantu bersihkan rumah. Tidak membantu cuci piring, cuci baju, atau lantai dan lainnya. 9. Tingkat energi, variasi tingkat energi yang nyata, seperti kelesuan atau hiperaktif yang berlebihan. Remaja bisa tiba-tiba merasa murung dan tidak berenergi jika sering berbaring di tempat tidur atau kursi. Jadi lebih berkegiatan di kamar atau tersembunyi. 10. Komunikasi dengan teman, perubahan dalam cara mereka berkomunikasi dengan teman, seperti menggunakan bahasa gaul yang berbeda atau menggunakan gaya komunikasi baru. Meningkatnya ketergantungan pada media sosial atau teknologi, atau sebaliknya, tiba-tiba timbul ketidaktertarikan terhadap platform-platform tersebut. Perubahan gaya bicara, atau kosakata yang tidak biasa. 11. Penggunaan narkoba, setiap indikasi mencoba narkoba, alkohol, atau tembakau. Berbau seperti asap atau zat lain, atau menemukan benda terkait. Terus ada perubahan bau yang biasa menempel pada badan atau pakaian. Tambah ciri-ciri lainnya menjadi kombinasi. 12. Ekspresi emosional, meningkatnya tampilan keputusasaan atau ketidakberhargaan. Penyampaian emosi yang lebih sering atau intens. Mudah marah-marah tidak jelas atau emosi yang berlebihan dan tidak terkendali. 13. Kebiasaan finansial, pengeluaran atau peminjaman uang yang tidak dapat dijelaskan. Perolehan barang-barang mahal secara tiba-tiba tanpa sumber pendapatan yang jelas.
Bisa juga kebalikan, uang cepat habis tanpa kejelasan. Jadi lebih sering minta uang jajan dari biasanya. 14. Permasalahan hukum, terlibat dalam permasalahan hukum atau terlibat dalam aktivitas yang dapat menimbulkan akibat hukum. Anak akan selalu tersembunyi di kamar atau tidak mau bersosialisasi dengan komunitas atau kelompok umum yang terlihat secara publik. 15. Tanda fisik, cedera yang tidak dapat dijelaskan atau sering terjadi kecelakaan. Perubahan kesehatan fisik, seperti sakit kepala atau sakit perut yang tidak diketahui penyebabnya. Ada goresan, ada kotoran dari badan, atau bau yang melekat. 16. Menyakiti diri sendiri, tanda-tanda menyakiti diri sendiri, seperti terpotong, terbakar, atau cedera lainnya. Mengenakan baju lengan panjang atau celana yang tidak tepat untuk menutupi cedera. Sangat menutup diri secara penampilan tanpa alasan yang jelas. 17. Perencanaan masa depan, perubahan rencana masa depan, seperti menghilangkan ambisi atau tujuan yang telah ada sebelumnya. Kurangnya minat dalam merencanakan pencapaian masa depan, seperti cita-cita kuliah atau karir. Tidak fokus pada sekolah dan kegiatan yang terkait dengan pendidikannya sendiri. Setelah Anda melihat beberapa tanda perubahan pada ciri yang sudah disebutkan, pastikan untuk segera komunikasikan tanya anak Anda, tunjukkan kasih sayang dan dukungan, dan dorong mereka untuk berbagi masalah atau masalah unik apapun yang mungkin mereka hadapi. Orang tua dapat menciptakan ruang yang aman dan tidak menghakimi adalah kunci untuk membantu remaja terbuka tentang pengalaman mereka. Terlebih jika bunda ayah sudah belajar online parenting remaja bersama Sukses Karirku. Jadi dari hasil observasi anak akan bisa memperkirakan masalah apa yang dihadapi anak, lalu melakukan tindakan pertama untuk mengatasinya. Jika ada kekhawatiran serius dan tidak bisa terselesaikan, mencari bantuan dari konselor sekolah, terapis, atau profesional lainnya dapat memberikan dukungan dan bimbingan ekstra. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.